Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Hernawati. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sebagai seorang sekretaris, tentu harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Salah satu komunikasi lisan yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah pertemuan ataupun rapat. Untuk itu, seorang sekretaris harus mampu mengelola pertemuan agar pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Berikut adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengelola pertemuan atau rapat. Selamat pagi, Ibis Hotel. Ada yang dapat kami bantu? Selamat pagi, saya Lia, sekretaris dari PT Indo Makmur Sejati. Perusahaan kami berencana mengadakan rapat koordinasi kerja dengan cabang perusahaan di Indonesia pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2024.
Bolehkah saya mengetahui informasi terkait penyewaan ruang rapat, konsumsi, dan juga sewa kamar hotel yang ada di Ibis Style Hotel Jakarta? Dengan senang hati Ibu Lia, di hotel kami juga menyediakan paket meeting di mana pemesanan sudah termasuk ruang rapat dan konsumsi bagi seluruh peserta rapat. Maaf, untuk kegiatan meeting tersebut rencananya akan dihadiri berapa orang Ibu Lia? Peserta rapat terdiri dari 10 orang dengan tim berjumlah 5 orang. Baik Ibu, mungkin dapat memesan paket meeting untuk 20 orang dengan rate Rp200.000 per malam. Sudah termasuk snack time dan lunch atau dinner. Untuk kamar, Ibu dapat memilih type deluxe twin dengan harga Rp1.178.000 per malam. Sudah termasuk breakfast. Untuk makan malam, tersedia paket Rp120.000 per orang. Bagaimana Ibu? Kalau boleh tahu bagaimana dengan harga kamar dengan tipe deluxe? Untuk kamar type deluxe, harganya Rp1.025.000 per malam. Sudah termasuk breakfast. Baik Ibu, kami setuju untuk memesan paket meeting room untuk tanggal 7 sampai 9 Oktober selama 3 hari dengan sewa kamar untuk tipe Twin Deluxe sebanyak 7 kamar dan tipe Deluxe sebanyak 1 kamar. Untuk paket konsumsinya kami mengambil paket dinner untuk 16 orang. Apakah ada potongan untuk pemesanan kamar hotel? Ada Ibu, kami akan memberikan potongan sebesar 5% untuk total pesanan di atas 10 juta. Baik Ibu, tolong buatkan rincian pesanan segera dan mohon kirimkan ke email kami di pt.indomakmursejati@gmail.com. Untuk pembayaran akan kami lakukan secara cash, sekaligus kami akan melakukan survei ke hotel siang ini. Baik Ibu, saya akan buatkan terlebih dahulu rinciannya dan akan kami kirim secepatnya. Apakah ada lagi yang dapat kami bantu? Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang. Pengaturan ruang rapat merupakan faktor penting di dalam pengelolaan rapat. Rapat yang efektif dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dalam pertemuan bisnis. Rapat yang efektif dapat diperoleh dari kolaborasi antara fasilitas ruang rapat yang memadai yang disediakan pada ruang rapat dan juga pengaturan terhadap ruang rapat itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan di dalam ruang rapat. Yang pertama adalah koneksi Wi-Fi. Koneksi Wi-Fi ini sangat penting diperhatikan mengingat beberapa hal ataupun pekerjaan yang membutuhkan akses Wi-Fi khususnya berkaitan dengan mengakses informasi atau data. Yang kedua adalah akses listrik. Penggunaan listrik diperlukan karena beberapa peralatan kantor menggunakan akses listrik seperti proyektor, sound system, laptop, ataupun pada saat charge HP. Yang ketiga adalah proyektor. Proyektor digunakan untuk memudahkan presentasi yang dilakukan baik visual maupun audio visual. Yang keempat, meja dan kursi. Meja dan kursi yang perlu diperhatikan dalam rapat adalah meja dan kursi yang nyaman untuk diduduki dan juga pengaturannya disesuaikan dengan suasana yang akan dibangun di dalam rapat. Yang kelima adalah papan tulis dan juga spidol yang biasanya diperlukan sebagai pelengkap dalam kegiatan rapat. Yang keenam, sound system. Sound system juga perlu diperhatikan mengingat sound system ini dapat mempermudah komunikasi dalam kegiatan rapat. Lalu yang terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaannya harus baik agar peserta rapat dapat melihat dengan jelas materi rapat yang disajikan. Selain persiapan rapat, pengaturan untuk model ruang rapat pun harus diperhatikan. Beberapa bentuk model ruang rapat. Yang pertama adalah model teater. Model teater ini dilakukan dengan mengatur kursi-kursi tanpa meja berbaris menghadap ke satu titik yang sama. Pengaturan model teater ini sangat mudah digunakan untuk rapat dengan skala yang besar, di mana
untuk aktivitas keterlibatan peserta pun terbatas. Sehingga pada model rapat dengan model teater ini biasanya peserta rapat hanya dijadikan sebagai pengisi rapat saja. Model yang kedua adalah model rapat dengan bentuk U. Ini biasanya digunakan untuk rapat-rapat yang membutuhkan presentasi. Model rapat dengan bentuk U ini cocok digunakan untuk rapat yang memerlukan interaksi aktif dengan peserta. Namun, model rapat dengan bentuk U ini tidak cocok digunakan untuk rapat dengan jumlah lebih dari 25 orang. Hal ini dikarenakan untuk pengaturan kursi dan mejanya nanti akan terlalu berdekatan dan juga akan terlalu panjang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan peserta rapat. Model ruang rapat yang ketiga adalah model ruang kelas. Model ruang kelas ini terinspirasi dari pola tempat duduk yang ada di dalam kelas, di mana pengaturannya sama seperti model teater menghadap ke satu titik yang sama. Namun, untuk model ruang kelas disediakan meja yang dapat digunakan untuk menulis bagi peserta rapat, sehingga peserta rapat dapat fokus terhadap materi rapat yang disajikan. Model yang keempat adalah model konferensi. Model ini dilakukan dengan menempatkan sebuah meja persegi panjang yang dikelilingi oleh kursi. Model konferensi ini biasanya digunakan untuk rapat yang membutuhkan diskusi yang mendalam dan juga adanya interaksi aktif dari para peserta rapat. Model yang kelima adalah model ruang rapat berongga, di mana ciri khas dari model ini adalah meja yang digunakan mempunyai rongga atau ruang kosong di dalamnya. Meja yang digunakan ini dapat berbentuk persegi, persegi panjang, ataupun lingkaran, dengan kursi yang mengelilingi meja tersebut. Model yang terakhir adalah model melingkar. Model ini pengaturannya cocok sekali untuk rapat dengan suasana yang non-formal. Rapat yang menggunakan model melingkar ini biasanya rapat dalam suasana yang santai, tidak kaku, dan juga biasanya berskala kecil. Dari 6 model rapat yang ada, untuk rapat koordinasi kerja cabang perusahaan PT Indomakmur Sejati lebih cocok menggunakan model rapat dengan bentuk U, di mana peserta rapat berjumlah 10 orang, tidak terlalu banyak, dan di sini membutuhkan presentasi yang akan disampaikan oleh pimpinan rapat, sehingga rapat dapat berjalan dengan efektif. Selamat pagi, saya Lia, Sekretaris PT Indomakmur Sejati. Apakah benar saya berbicara dengan Bapak Yogi, bagian teknisi Hotel Ibis Style Jakarta? Selamat pagi, benar Ibu. Saya Yogi, bagian teknisi Hotel Ibis Style Jakarta. Ada yang saya bisa bantu? Baik Pak Yogi, saya ingin mengkonfirmasi terkait persiapan ruang rapat yang akan digunakan dalam rapat koordinasi kerja pada tanggal 7-9 Oktober 2024. Untuk kegiatan rapat sendiri akan dihadiri oleh 10 orang peserta, 1 orang pimpinan rapat, 1 orang bertindak sebagai moderator, dan satu orang penulis rapat. Total secara keseluruhan adalah 13 orang. Dan untuk model meja rapat, saya setuju dengan model bentuk U dengan posisi pimpinan, moderator, dan notulis berada di bagian depan, dan peserta rapat ada di bagian samping, kanan, dan kiri masing-masing berjumlah 5 orang. Untuk peralatan yang saya butuhkan dan mohon untuk disiapkan adalah terkait sound system untuk mempermudahkan presentasi secara audio visual. Lalu saya minta untuk disiapkan proyektor, papan tulis, dan juga spidol, serta mohon diperhatikan untuk pencahayaannya. Baik Ibu, kami akan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan tersebut. Terima kasih Pak Yogi. Untuk memastikan ruang rapat siap untuk digunakan, kami akan melakukan peninjauan terkait persiapan peralatan dan memastikan siap digunakan pada tanggal 6 Oktober. Kami akan meninjau secara langsung ke Hotel Ibis Style Jakarta. Baik Ibu, kami akan memberikan layanan yang terbaik. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kembali. Selamat pagi.
Selamat sore Bapak Yogi. Saya Ibu Lia dari PT Indo Makmur Sejati. Saya akan meninjau persiapan ruang rapat dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk rapat esok hari. Selamat sore Bu, saya sebagai teknisi hotel sudah mempersiapkan semua peralatan yang Ibu butuhkan. Untuk sound system sudah saya cek, dan untuk proyektor juga saya sudah mempersiapkan buat rapat. Dan untuk meja rapat sudah saya siapkan juga. Terima kasih Bu Yogi, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya Ibu, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Penyelenggaraan rapat tentu juga harus memperhatikan penerapan dari prosedur K3. Dalam penyelenggaraan rapat koordinasi kerja dengan cabang perusahaan yang diselenggarakan di Hotel Ibis Style Jakarta pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2024 yang lalu, tentu harus memperhatikan penerapan prosedur K3. Berikut daftar checklist yang berkaitan dengan penerapan prosedur K3 dalam pertemuan tersebut. Yang pertama adalah adanya prosedur penyelenggaraan rapat. Kita checklist tersedia. Lalu yang kedua adalah ruang rapat yang memadai. Kita checklist. Dan yang ketiga, fasilitas ruang rapat yang terdiri dari meja dan kursi, proyektor, papan tulis ataupun spidol, dan juga sound system. Kita checklist secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah fasilitas ketiga yang berada di ruang rapat, yaitu terdiri dari pencahayaan, adanya APAR, dan pengaturan udara yang cukup. Dan yang terakhir adalah adanya prosedur tanggap darurat yang dimiliki oleh Hotel Ibis Style Jakarta, seperti adanya tangga darurat yang memudahkan jalur evakuasi bagi pengunjung hotel. Demikian penerapan prosedur K3 dalam penyelenggaraan rapat koordinasi kerja dengan cabang perusahaan di Hotel Ibis Style Jakarta. Akan masuk. Selamat siang, Ibu. Silahkan duduk. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan laporan hasil kegiatan rapat koordinasi kerja dengan cabang perusahaan di Indonesia pada tanggal 7 sampai 9 Oktober beberapa waktu yang lalu. Untuk kegiatan rapat berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh seluruh peserta rapat. Baik, saya akan cek terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama tim dalam kegiatan rapat koordinasi kerja cabang dengan perusahaan PT Indah Makmur Sejati. Terima kasih kembali. Baik Ibu, saya pamit untuk meneruskan pekerjaan. Silahkan. Selamat siang.